dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kasih
kembali datang menghadap tatah-Mu yang kudus Tuhan. Kami bawa Tuhan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Beri belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu, di hati-Mu, di rencana-Mu Tuhan. Bapa, Engkau memberkati Tuhan, tanahnya, airnya, udaranya Tuhan. Engkau memberkati setiap penduduknya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan boleh ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami katakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, COVID-19 Tuhan akan segera berakhir ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau matikan segala virus-virus yang berkembang Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau begitu baik untuk setiap kami Tuhan. Bapa, kami juga bawa Tuhan Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau jadikan beliau pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan ya Bapa, yang membawa Indonesia kepada Indonesia yang maju Tuhan, yang membawa kepada Indonesia yang bangkit Tuhan. Bapa, Engkau memberkati jajaran para menterinya Tuhan, DPR, MPR, semuanya, TNI, Polri semua. Kami katakan NKRI aman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga bawa Tuhan Depok ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana tempat kami tinggal, di mana gereja-gereja-Mu ada Tuhan. Jadikan Depok Tuhan kota yang ternama, terpuji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Depok boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hancurkan segala radikalisme ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, pemerintahannya juga Engkau memberkati Tuhan. Bapak wali kota kami, wakil wali kota kami semua Tuhan, sampai ke tingkat RT ya Bapa. Bapa, kami juga bawa Tuhan angkatan Yeremia-Mu Tuhan, generasi Yeremia-Mu ya Bapa. Kami katakan bangkit generasi Yeremia Tuhan. Bapa, terjadi kebangkitan generasi Yeremia bukan saja di Indonesia Tuhan, tapi di negara sahabat kami di Korea Selatan, bahkan di bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Engkau jadikan generasi ini Tuhan, generasi yang menerobos Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat generasi ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Bapa, terjadi kebangkitan di Korea Selatan, terjadi kebangkitan di bangsa-bangsa Tuhan. Bapa, kami juga bawa Tuhan Bapak Gembala pembina kami Tuhan beserta keempat wakilnya, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati beliau Tuhan. Dan kami percaya di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, beliau boleh Tuhan melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Dan Bapak, kami percaya ada kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna Tuhan untuk beliau, keempat wakilnya dan keluarga besar ya Tuhan. Bapak, kami juga bawa karayon kami Bapak Insinyur Yongki Topan Wijoyo Tuhan beserta kedua wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati beliau Tuhan beserta keluarga besar ya Bapa. Ada kesehatan yang baru Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pewahyuan yang baru Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, beliau ada di tangan-Mu, ada di hati-Mu Tuhan. Bapa, terkhusus lagi kami bawa Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan di GBI Ebenezer Simpangan ini Tuhan, beserta wakilnya Ibu Rebona dan beserta keluarga besarnya. Kami katakan ada kekuatan yang baru, kesehatan yang melimpah atas keluarga besar ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, lewat Bapak Gembala kami Tuhan, Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga Bapak, beliau boleh membawa Tuhan
kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Dan boleh memenangkan banyak jiwa Tuhan. Untuk Depok ya Bapa, untuk GBI Ebenezer Simpangan. 500 jiwa tergenapi Tuhan. Bahkan lebih ya Bapa. Bapa kami percaya Tuhan. Penyelesaian pelunasan pembangunan ini pun Tuhan gedung kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Bapa, biarkan gereja ini boleh berkembang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, saat ini juga kami bawa jemaat-Mu Tuhan. Baik yang offline maupun yang online Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau melawat mereka baik yang di rumah-rumah juga Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang punya pergumulan dalam hidup yang Engkau selesaikan Tuhan. Dan berikan jalan keluar yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, bersama Engkau pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh menang. Dan kami boleh melalui perkara-perkara yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Engkau selalu menunjukkan kasih setia-Mu untuk setiap kami Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Kami mau merasakan kasih-Mu itu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus teruslah berkarya untuk setiap pribadi. Baik di tempat ini, baik di gereja ini maupun yang di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang tetap berdiri, kita akan bacakan Pentakosta ketiga. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Lanjut lagi, tetap bangkit, berdiri. Mazmur 91. Dua, satu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermaram dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tengah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita sama-sama membacakan visi misi gereja kita. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Raja-raja diringkus sebagai tawanan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas seizin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah
Mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal, dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Berikut adalah pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7650947 317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mari bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Di dalam KUL ini kita akan menemukan keluarga baru, berbagi kesaksian dan saling menguatkan. Mengalir di tubuhku, ku milikmu dan kau milikku. Tak pernah ku ragu, kasih setiamu selalu ada di dalam. Bagi yang rindu untuk bergabung KUL, dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812 8173 9288. Ayo gabung KUL. Bagi jemaat yang ingin menabur dalam pelayanan diakonia ataupun orang tua asuh, dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Tak bisa menggantikanmu, Yesus, kau mulia. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke Bank BCA khusus Diakonia Gereja dengan nomor rekening 7650849 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor yang tertera di layar. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Luar biasa. Kita percaya bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Saya rindu bertanya, adakah dari Bapak Ibu yang pagi hari ini datang bersama dengan keluarganya? Dengan istrinya, dengan anaknya, boleh angkat tangannya? Puji nama Tuhan, kita percaya setiap keluarga akan dipulihkan. Setiap keluarga akan diberkati lebih lagi. Katakan amin. Kita percaya Mazmur 133 akan terjadi atas keluarga Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup rukun di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya. Katakan amin. Katakan amin. Sorakan haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu lebih lagi. Kita naikkan pujian buat Tuhan. Kami percaya Mazmur 133 terjadi atas hidup keluarga kami ya Tuhan. Atas gerejamu di tempat ini. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua. Mari saudara sendiri katakan sungguh, sungguh. Sama-sama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah atas keluarga demi keluarga pagi hari ini ya Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan seperti minyak di kepala Harun. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun. Yo sama-sama kita imani berkat itu turun mengalir. Amin. Sebab kesanalah, yes, agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun. Amin. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah, amin, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Yang rindu lebih lagi menerima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan seperti minyak di kepala. Yes. Ayo keluarga demi keluarga
Yakini ini turun atas setiap keluarga Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Berkat mengalir, berkat jasmani, berkat rohani mengalir pagi hari ini. Yes. Amin. Sekali lagi seperti minyak, seperti minyak di kepala Harun yang kejagung dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah memberikan agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, serahkan haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Tuhan, pemulihan keluarga demi keluarga akan terjadi ya Tuhan. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Begitu pula dengan hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Pagi hari ini ya Tuhan, setiap mereka yang bergumul untuk keluarga mereka, Engkau jamah mereka ya Tuhan pagi hari ini. Syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu Bapa, panggil namanya Bapa. syukur sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Dan kudus namamu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Yes Lord, besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mampukan kami lebih lagi untuk mengasihimu ya Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud. Sekali lagi Bapa, Bapa, kami panggil namamu Bapa. Ya Yesus, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar
setiamu, sungguh besar setiamu ya Bapa. Bapa, mari saudara sendiri katakan, sungguh besar, sungguh besar. Yes, Lord. Yes, Lord. Bapa, aku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, kami mengasihimu. Kami panggil namamu, Abba ya
saudara yang rindu pagi hari ini mengalami kasih Bapa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang ada di tempat ini, di gereja maupun di rumah-rumah, engkau yang rindu mengalami kasih Bapa pagi hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, kami rindu Tuhan punya kasih seperti Engkau. Kami rindu mengalami kasih-Mu ya Bapa. Kami mau belajar dari Engkau ya Bapa. Yes, 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 yes. Dia menjamah. Dia menjamah. Dia memeluk kita pagi hari ini. Panggil namanya Bapa. Bapa. Berseru kepadanya Bapa. Bapa. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tiada kasih yang sempurna selain kasih-Mu ya Bapa. Yes Lord, yes Lord. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Saudara sendiri katakan, oh God, I worship You.
yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya saudara? Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita terus bersuka cita. Kita terus berada di minggu yang kelima di bulan Agustus. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan kami mau bersuka cita, kami mau terus mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah penyelamat kami. Engkau Allah kekuatan kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau katakan kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Tuhan sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami, didik kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Dan biar firman-Mu Tuhan Yesus itu hidup di dalam setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan itu berjudul Sukacita yang Sejati. Kita buka firman Tuhannya di Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Mari kita baca sama-sama ya. Yang di rumah kita baca sama-sama juga. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Katakan amin. Yes, puji nama Tuhan. Hari ini saya begitu bersukacita. Bukan hanya karena saya mau menyampaikan firman Tuhan yang temanya sukacita, tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa bersukacita. Karena apa? Akhir-akhir ini sukacita itu menjadi sesuatu yang langka. Sukacita itu menjadi sesuatu hal yang amat sulit dialami oleh umat-umat Tuhan. Orang akhir-akhir ini berlomba-lomba bahkan untuk mereka mencari sukacita di luar sana. Mereka berlomba-lomba untuk mencari sukacita melalui apa yang ada di dunia ini. Survei membuktikan bahwa selama pandemi COVID-19, yang pada saat ini kita tahu per hari ini, pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, itu orang yang terpapar COVID-19 di seluruh dunia itu 400 juta. Tetapi orang yang mengalami kecemasan, orang yang mengalami ketidaktenangan dalam kehidupannya, itu lebih besar jumlahnya dibandingkan orang yang terpapar COVID-19. Karena apa saudara? Karena mereka mengandalkan apa yang di dunia ini. Karena mereka berharap, mereka mencari sukacita-sukacita yang asalnya itu dari dunia ini. Survei juga membuktikan bahwa selama pandemi ini, selama orang di rumah saja, work from home, selama orang-orang itu ada di rumah di lockdown begitu ya, atau PPKM, kita mengenal itu di Indonesia. Orang-orang itu mencari sukacita melalui banyak hal. Salah satunya menonton televisi mungkin, mencari hiburan-hiburan. Makanya sekarang industri perfilman, streaming seperti Netflix dan lainnya itu bertumbuh pesat. Karena apa? Orang butuh hiburan. Orang butuh untuk mencari yang namanya sukacita. Mereka mau menyenangkan hati mereka. Mereka mau membahagiakan diri mereka. Walaupun mereka di rumah, mereka mencari agar mereka nggak stres di rumah. Dan apalagi kalau di luar negeri, saya membaca sebuah riset, sebuah survei juga, itu orang-orang bahkan tingkat orang yang minum alkohol itu naik. Dan juga orang-orang yang menggunakan obat penenang itu naik. Sebegitu orang mau mencari sukacitanya, segitu orang mau namanya mengalami kebahagiaan sampai mereka itu mencari hal-hal yang ada di dunia ini. Orang-orang pada akhirnya mereka itu mau mencari sukacita, mereka mau mencari kebahagiaan melalui hal-hal yang pada akhirnya mereka ingin kedamaian dalam hati mereka. Mereka inginkan kebahagiaan yang mereka pikir itu sejati.
Saya ada sebuah cerita saudara mengenai, ini juga pengalaman gitu ya, pengalaman mungkin beberapa kita di sini alami juga. Kita terkadang ingin namanya merindukan sesuatu. Misalkan kita merindukan kita mempunyai kendaraan yang baru. Atau mobil, atau motor, atau apapun yang baru. Gitu ya. Nah saat kita nabung, mungkin ada orang yang menabung ya kan, ataupun dia menyicil. Sampai akhirnya kendaraan itu ataupun barang yang dia mau itu terbeli. Pada saat terbeli, di rumah seneng, ya kan? Sukacita, bahagia banget rasanya, ya kan? Itu yang namanya mobil kalau baru datang, saudara. Istilahnya dalam 1 minggu, atau motor atau apapun itu. Kalau motor sama mobil dalam 1 minggu misalkan, baru datang nih. Apa yang dilakukan orang-orang biasanya? Istilahnya nih ya. Orang akan cuci motornya dia atau dia bersihin mobilnya dia. Itu 1 hari itu bisa 3 kali, saudara. Saking dia senangnya itu kalau motor bisa ngomong, ya kan? Kalau itu motor bisa ngomong dia akan bilang, ini kayaknya banyakan saya nih yang mandi dibandingin orang yang punya motor, yang punya saya nih. Karena saking sukacitanya yang punya mobil gitu ya, karena dia begitu bahagianya. Dan kalau pergi ke cuci steam misalkan, dia pergi untuk mencuci motor, cari yang termahal. Widih, ya kan? Karena mobil baru, karena motor baru. Cari yang kalau cucinya itu kalau perlu 50.000 untuk motor, mahal ya. Normalnya itu sekitar 20.000 tuh, 25 udah mahal banget. Cari yang 50.000 sampai disalon-salonin. Karena apa? Karena dia sayang sama barangnya. Karena dia mengalami kebahagiaan. Kalau lewat jalanan yang becek, lewat jalanan yang kotor, dihindar-hindarin kalau mobil baru. Kalau motor baru, mepet-mepetin, pokoknya nggak boleh kotor ya kan. Seminggu tuh. Terus jalan sebulan, 2 bulan ya kan. Sehari udah mulai cucinya. Ya seminggu paling 2 kali ya kan. Terus berjalan lagi. Pada akhirnya boro-boro dicuci ya kan. Itu motor sama mobil sampai istilahnya butek banget ya kan. Ya udah dibiarin aja deh, yang penting bisa gue pakai istilahnya gitu. Yang saya mau sampaikan adalah begini saudara. Sukacita kebahagiaan yang kita dapatkan dari barang-barang, dari apapun yang di dunia ini, itu tidak akan pernah memberikan hal yang sifatnya kekekalan. Itu sifatnya hanya sementara. Saudara punya mobil baru, saudara punya motor baru, saudara punya sesuatu yang baru, mainan baru, itu sifatnya hanya sementara. Itu tidak akan bisa menyalahi, itu tidak akan bisa namanya menandingi sukacita yang datangnya dari Tuhan, saudara. Sukacita yang dari Tuhan itu sifatnya sejati, kekal. Sukacita yang datangnya dari Tuhan itu bukan hanya sebulan, bukan hanya 2 bulan, bukan 3 bulan, seminggu bahkan. Itu sifatnya adalah long lasting. Seumur hidup kita sukacita itu. Kalau yang sejati, saudara. Oleh sebab itu, saudara, janganlah kita. Saya senang dengan istilah seperti ini. Kalau senang boleh, jangan terlalu senang. Kalau senang jangan terlalu senang. Kalau sedih jangan terlalu sedih. Karena apa? Ya sifatnya itu sementara. Kesenangan yang didapatkan dunia ini hanya sifatnya sementara. Dan saudara, orang Kristen itu identik dengan namanya sukacita. Setuju ya? Orang Kristen identik dengan namanya sukacita. Sukacita yang dimiliki oleh orang atau anak Tuhan itu merupakan salah satu wujud dari buah roh. Kasih, sukacita, dan seterusnya saudara. Sukacita ditaruh nomor 2. Kenapa saudara? Karena begitu penting bagi setiap anak Tuhan untuk mereka boleh menyadari betapa mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Mereka diselamatkan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena sesuatu yang tidak dapat bisa kita beli, oleh sebab itu Tuhan mau kita itu bersukacita. Oleh sebab itu orang Kristen, anak Tuhan harus identik dengan sukacita. Saya ada sebuah cerita begitu mengenai seorang yang dimenangkan oleh temannya. Jadi ceritanya gini, ada seorang, kita anggap si A, si B gitu ya. Si A ini punya teman si B. Si B ini kalau hari Minggu itu dia itu nggak mau diajak untuk main sebelum pergi ke gereja. Jadi si A awalnya bilang, wah sombong banget sih. Kamu sombong banget sih B gitu ya. Kamu sombong banget sih, gue gak mau main dulu. Tapi si B tetap aja, ya udah gue mau main tapi gereja dulu gitu kan.
Nah setelah itu si A ngeliat nih si B pulang dari gereja. Senyum-senyum sendiri ya kan. Ketawa-ketawa sendiri. Kalau pulang tuh kayaknya sukacita banget ya kan. Pertama kali ngeliat dia biasa aja. Kedua kali ngeliat dia penasaran. Ya kan? Dia tanya sama temannya ini si B. Kamu ke gereja ngapain sih? Kamu ibadah tuh ngapain sih? Penasaran kan? Dia tuh mikir gitu di dalam hatinya sebelum dia nanya itu dia mikir, nih jangan-jangan di gereja ada stand up nih, ya kan? Jangan-jangan di gereja nih ada yang ngelawak nih, jangan-jangan di gereja dikasih makanan yang banyak nih. Makanya nih orang seneng banget kayaknya ke gereja, pulang-pulang mau ketawa-ketawa begitu, sukacita seperti itu. Dan pada akhirnya si B ini ngomong, wah ini orang udah mulai penasaran nih. Dia ngomong sama si A, yuk ikut saya yuk. Kalau gitu kalau kamu penasaran ikut aja. Singkat cerita saudara, pada akhirnya si A ini dari orang yang tidak mengenal Tuhan, sampai akhirnya dia dimenangkan oleh karena apa? Oleh karena sukacita yang dialami oleh seseorang itu bisa mentransferkan kepada orang yang melihat kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Orang Kristen harus menjadi pribadi yang terus senantiasa punya sukacita yang sejati dalam dirinya dia. Di saat sukacita yang sejati itu berlimpah, saat sukacita itu meluap di dalam diri kita, maka orang akan melihat, ada apa sih dengan orang-orang Kristen ini? Dia punya masalah, kok dia masih ketawa-ketawa? Dia punya problema, dia sedang sakit, kok dia masih bisa senyum-senyum? Dia lagi gak punya uang, dia masih bisa ngasih makan, dia bisa ngasih beras, sayur atau apapun. Itu akan menjadi dampak, sukacita yang kita punya itu akan menularkan kepada orang-orang di luar sana saudara, apalagi keadaan seperti sekarang ini. Begitu pentingnya kita menjadi anak Tuhan, orang-orang yang terus bersukacita. Karena itu dengan sukacita kita merasakan kebaikan Tuhan, itu akan membawa transformasi yang baik untuk sekeliling kita. Dan ingat saudara, saat seorang bertemu dengan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, maka sukacita itu membuat orang itu berlimpah. Kita perlu dulu ketemu dengan Tuhan kalau saudara mau punya sukacita yang sejati. Kita perlu dulu merasakan hadirat Tuhan kalau kita mau memiliki sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya begini saudara. Kenapa sih gitu ya? Mengapa sih orang Kristen tuh harus senantiasa hidup bersukacita? Saya mencoba menjelaskan begitu ya bahwa yang pertama gitu ya. Orang Kristen tuh kenapa sih harus senantiasa bersukacita? Karena ini merupakan perintah bagi kita. Maksudnya perintah gimana ya? Saya coba jelaskan pertama gini, bahwa saat saya membaca, saat saya menyiapkan firman Tuhan ini, Filipi ini adalah sebuah kitab yang jumlah pasalnya nggak terlalu banyak, ada 4 pasal doang, tetapi di dalam 4 pasal ini itu ternyata terdapat 10 kata tentang bersukacita. Di dalam ilmu mempelajari Alkitab saudara, di saat ada satu kata yang diulang-ulang terus, itu menunjukkan suatu perintah. Itu menunjukkan sesuatu yang harus terus kita ingat. Di saat ada kata-kata yang diulang itu seperti seorang bapak, seorang yang mempunyai anak, yang dia terus memperkatakan atau mengulang-ulang katanya kepada anaknya untuk memperingati dia atau memberitahu dia. Contohnya misalkan dikasih tahu anaknya jangan buang sampah sembarangan ya nak. Anaknya lupa dikasih tahu lagi, diulang. Rumah jangan berantakan ya, kamar jangan berantakan, rapiin kamar sendiri. Itu diulang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan itu menjadi ingat. Dan itu menjadi sebuah perintah, sebuah gaya hidup yang akan dimiliki oleh anak yang tersebut. Sama halnya dengan bersukacita. Bersukacita ini menjadi sebuah perintah bagi kita. Karena ini Tuhan mau kita itu hidup senantiasa di dalam sukacitanya Tuhan. Bukan sukacita dunia ini. Dan saudara pada saat saya membaca ternyata konteks ayat tersebut itu Rasul Paulus menuliskan ayat ini untuk mengingatkan jemaat di Filipi. Yang pada saat itu padahal Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Bayangin dia di penjara tapi dia masih sempat-sempatnya nulis bahwa hey kamu jangan lupa untuk bersukacita ya. Itu berarti dia harus ngalamin dulu namanya bersukacita. Baru dia bisa kasih tahu orang lain. Baru dia bisa kasih tahu yang namanya
jemaat-jemaat di Filipi. Hei, kamu harus bersukacita ya, jangan lupa bersukacita. Itu saudara, pentingnya bersukacita. Itu adalah sebuah perintah buat setiap kita. Itu adalah sebuah amanat, sebuah wejangan untuk kita bisa mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Indonesia itu punya yang namanya prajurit setan, saudara. Ada prajurit setan, percaya ya? Ada prajurit setan. Kita tahu mungkin ada Kopassus atau ada prajurit Katak gitu ya. Tetapi ternyata Indonesia punya namanya prajurit setan. Prajurit setan ini terkenal, dia itu siap menerima perintah di daerah konflik manapun, di daerah-daerah yang sedang bergejolak dimanapun. Karena tugas mereka memang menjaga keutuhan dan ketahanan wilayah dari berbagai ancaman. Jumlahnya sekitar 400-an orang prajurit setan ini. Tetapi saudara, yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah, jika Indonesia punya yang namanya prajurit setan, maka kita, anak-anak Tuhan, kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus. Kita adalah laskar-laskarnya Kristus. Kita harus siap kapanpun. Di saat kita mendengar perintah, apa perintah Tuhan pada hari ini yang mau kita terima. Bahwa kita menerima perintah untuk kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Di saat kita mendengarkan perintah tersebut dan kita melakukannya, saudara, kita adalah seorang prajurit, ingat. Kita adalah seorang laskar Kristus. Yang siap untuk terus terima firman Tuhan. Yang harus siap terus untuk menjalankan perintah firman Tuhan. Apapun keadaan kita. Dan saat kita melakukannya, saudara, firman Tuhan bilang apa? Maka kita akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Batu karang ini berbicara mengenai kedalaman. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi teguh, saudara. Kita mendirikan itu di atas dasar yang teguh. Firman Tuhan adalah dasar yang teguh untuk setiap kita, saudara. Dan saat kita mendirikan bangunan di atas dasar yang teguh, maka saat badai itu datang, saudara, maka kita akan menjadi kuat. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, saudara. Di saat kita mau Tuhan Yesus hidup di dalam setiap kita mau untuk menjalankan perintah Tuhan. Kita mau yang namanya mendengarkan perintah Tuhan untuk terus senantiasa bersukacita. Setuju, katakan amin, saudara. Dan saudara, bersukacita itu harus selalu diingat. Filipi 3 ayat 1 berkata seperti ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Menuliskan hal ini lagi. Ingat, saudara. Diingatkan kembali. Menuliskan hal ini lagi. Ada kata lagi di sini, saudara. Hal ini dituliskan agar kita terus mengingatnya. Hal ini dituliskan, bersukacita ini dituliskan agar kita terus mengingatnya, dan ini sebagai suatu perintah buat hidup kita. Karena apa, saudara? Karena pada akhir ini banyak orang Kristen yang menjadi lupa untuk bersukacita. Terlebih lagi akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang terhimpit oleh masalah. Dia terintimidasi oleh dunia ini, oleh keadaan yang mereka alami, sehingga mereka lupa untuk bersukacita. Sehingga mereka lupa untuk terus hidup bersukacita, saudara. Bukan berarti saya katakan kita tidak boleh sedih, bukan tidak boleh murung, saudara. Tetapi di momen-momen kita murung, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu hadir untuk setiap kita, saudara. Oleh karena Tuhan Yesus adalah, kita perlu untuk bersukacita, saudara. Dan ingat, sukacita yang sejati itu datangnya bukan karena keadaan kita. Sukacita yang sejati itu bukan karena kita punya banyak uang. Sukacita yang sejati itu bukan karena kita punya mobil yang baru. Bukan karena kita punya motor yang baru. Bukan karena kita dikasih uang ratusan juta, saudara. Mungkin ya, saudara akan bersukacita. Tetapi itu sifatnya hanya sementara. Tetapi saudara, di saat kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara. Itulah, saudara, yang dinamakan sukacita yang sejati. Dasar sumbernya itu bukannya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi siapa yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting, saudara. Mazmur 34 ayat 3 berkata seperti ini. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Dituliskan, saudara. Karena Tuhan, saudara. Karena Tuhan, ingat.
Karena Tuhan kita memuji-muji Dia. Karena Tuhan kita bermegah. Karena Tuhan kita terus bersuka cita, saudara. Dunia ini menawarkan banyak hal mungkin buat saudara, buat kita semua. Tetapi Tuhan menawarkan satu hal yang paling penting untuk setiap kita. Yang terutama yang pertama adalah keselamatan, saudara. Cukup satu hal saja, saudara. Keselamatan itu kita terima dari Tuhan. Itu sudah cukup membuat kita hidup di dalam sukacitanya Tuhan. Itu sudah cukup bagi kita untuk menerima yang namanya sukacita yang sejati, saudara. Saat kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Kita bukan seorang pribadi yang layak pada dasarnya untuk terima namanya keselamatan, saudara. Siapa kita ini, saudara? Saudara dan saya, siapa kita ini? Kita adalah orang berdosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena kasih Tuhan buat kita, saudara, maka kita diselamatkan. Sudah cukup, saudara, hal itu membuat kita terus bersuka cita, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Oleh karena kasih-Nya buat kita, saudara. Dan orang Kristen harus senantiasa, anak Tuhan harus senantiasa bersuka cita. Karena apa, saudara? Kalau kita bersuka cita, itu menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 berkata seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Orang yang tidak bisa bersuka cita, hidupnya pasti senantiasa khawatir, saudara. Orang yang tidak bisa bersuka cita, itu hidupnya pasti setiap hari dilaluinya dengan bersungut-sungut, saudara. Nah, orang yang bersungut-sungut ini, orang yang selalu khawatir ini sudah bisa kita katakan, sudah bisa saya garanti atau saya jamin, dia tidak percaya sama Tuhan. Kalau saudara percaya sama Tuhan, hidup saudara gak mungkin senantiasa setiap hari dilalui dengan kekhawatiran. Karena firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Itu firman Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara pasti melakukannya. Saudara gak mungkin namanya khawatir berlebihan, saudara. Dan apalagi, saudara, takut berlebihan itu menunjukkan bahwa seseorang itu ragu akan kuasanya Tuhan. Orang yang tidak bisa bersuka cita itu pasti hidupnya penuh dengan keraguan, saudara. Lihat deh, orang-orang kalau yang gak bisa senyum-senyum tuh, datang, misalkan kita ketemu, ditanyain deh, pasti ada masalah apa, ya kan. Kalau sekali, 2 kali ketemu sih masih oke lah ya. Tetapi kalau kita ketemu hampir setiap hari, saudara pasti kesel juga kan. Ngeliatnya nih orang kenapa sih? Apa emang bawaannya begini, tapi gak mungkin juga. Kita udah ngobrol, udah coba ajak bercanda ya kan. Kalau perlu udah berbuat sesuatu untuk bikin dia ketawa, tapi tetap aja dia murung terus ya kan. Bahkan sampai bertahun-tahun. Saudara punya kenalan seperti itu? Saudara punya gak orang-orang terdekat saudara yang mungkin seperti itu, saudara? Bawa dia kepada Tuhan, saudara. Bawa dia mengenal Tuhan Yesus. Bawa dia untuk membaca firman Tuhan ini, saudara. Karena di dalam firman Tuhan ini mengandung janji-janji, saudara. Yang pada akhirnya bisa membuat orang itu tidak lagi menjadi khawatir. Tidak lagi menjadi pribadi yang bersungut-sungut, saudara. Bahkan, saudara, sukacita yang sejati itu akan kita dapatkan di saat kita membaca firman Tuhan. Dan itu terjadi buat hidup kita. Dan saudara, saya mau kasih tahu sesuatu seperti ini. Bahwa orang yang tahu dan percaya itu berbeda, saudara. Orang yang tahu doang itu biasanya dia dapat informasi ataupun hanya berita-berita aja. Jadi belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Itu orang yang tahu doang. Kadang makanya ada istilah orang sok tahu ya kan. Dia cuma tahu doang, ya gue tahu gini nih, ternyata salah ya kan. Karena apa? Karena dia cuma dengar-dengar dari berita doang, dari informasi-informasi yang lain. Tetapi orang yang percaya, saudara, itu berbeda. Orang yang percaya itu dia mengalami, dia merasakan, dia pernah melaluinya. Kalau kita hanya tahu, saudara, akan keberadaan Tuhan, itu tidak akan pernah mendatangkan sukacita yang abadi buat kita, saudara. Tetapi, saudara, kalau kepercayaan kita kepada Tuhan, itu pasti akan mendatangkan sukacita yang sejati buat kehidupan saudara dan saya. Di saat kita percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, itu pasti akan mendatangkan sukacita buat hati kita semua.
Di saat kita percaya saudara. Makanya ada firman Tuhan bilang percaya saja. Gak perlu banyak dipikirin. Bukan berarti gak boleh mikir ya kan. Tapi jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan saudara. Di dalam ayat yang tadi kita baca saudara, Habakuk itu bersaksi bahwa ia itu melayani Allah bukan karena diberi berkat. Tetapi karena dia itu Allah saudara. Habakuk itu tahu siapa itu Allah. Habakuk itu tahu saudara siapa yang kasih dia berkat. Walaupun pohon ara tidak berbunga saudara. Walaupun saudara apapun yang terjadi dalam kehidupan Habakuk saudara, pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah saudara. Biarlah kita saat ini saudara boleh berkata walaupun saudara, walaupun pekerjaan kita itu tidak berkembang, usaha kita sedang mandek saudara. Walaupun kita di PHK dari pekerjaan kita. Walaupun kita sedang mengalami kesakitan saudara. Tapi biarlah sukacita yang sejati itu mengalir buat diri saudara. Dan pada saat itu mengalir saudara, itu akan memberikan sukacita untuk setiap kita. Itu akan memberikan kita kekuatan agar kita bisa terus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada lagunya saudara, sukacita surga. Itulah kekuatan jiwa. Sukacita dari surga itu memberi kekuatan untuk setiap jiwa kita saudara. Oleh sebab itu penting sukacita datangnya dari atas. Yang sejati itu datang dari atas, bukan dari kiri kanan. Dan saudara di dalam Habakuk tadi bahkan tertulis, bahkan di tengah hukuman Allah, kalau saudara baca di Habakuk 3:16, itu Allah sedang menetapkan hukuman untuk Yehuda. Tetapi Habakuk memilih untuk bersukacita karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia mau terus menetapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bukan orang yang hanya tahu Tuhan Yesus saja. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sama seperti Ayub. Yang dia berkata, hanya dari orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang aku tahu siapa engkau. Kita harus mencapai titik tersebut saudara. Kalau kita mau mengalami sukacita yang sejati. Kita harus sampai di satu titik bahwa ya Tuhan, aku tahu siapa Engkau. Engkau lah yang menciptakan aku. Engkau lah yang memberikan aku kehidupan. Engkau lah yang memberikan aku sukacita terbesar. Dan biarlah saudara itu akan menjadi sorak-sorai buat setiap kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, jangan kita berlarut-larut di dalam setiap masalah kita. Nah saudara, sukacita itu adalah sebuah pilihan pada akhirnya. Sukacita itu adalah sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Saudara mau terus hidup di dalam kekhawatiran? Saudara mau terus hidup di dalam kegalauan, kemurungan saudara? Pada akhirnya itu adalah sebuah pilihan buat setiap kita. Tetapi saudara pada hari ini saudara, saya mau ajak kita semua saudara. Saya dan saudara dan semua yang menyaksikan tayangan ini. Saya ajak kita semua, kita pilih Tuhan. Kita pilih untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kita harus terus memilih bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita harus memilih bahwa ini adalah perintah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita saudara. Dan di saat kita sadar betul, di saat kita mengerti saudara, bahwa kita memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bahwa kita memilih untuk terus senantiasa bersukacita. Maka apa saudara? Saya percaya mukjizat pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Kesembuhankah yang saudara rindukan? Pemulihan ekonomikah yang saudara rindukan? Senantiasa bersukacita, senantiasa ekspresi daripada bersukacita adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam Tuhan akan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara pada hari ini. Maka saudara kita akan melihat pemulihan itu terjadi buat kehidupan kita semua. Walaupun pandemi boleh menyerang saudara, kita mendengar apapun keadaan di luar sana, virus A, virus B, virus D, bahkan ada virus yang baru saudara, itu tidak akan pernah mempengaruhi kita saudara. Karena apa? Karena kita punya Tuhan di dalam diri kita. Makanya firman Tuhan tadi di Filipi 4 ayat 4 berkata apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia kita. Bukan bersukacita di dalam kesenangan duniawi kita. Bukan bersukacita oleh karena mobil baru kita. Bukan bersukacita karena kita mendapatkan uang yang banyak saudara. Tetapi biarlah kita semua boleh bersukacita di dalam Tuhan.
Itulah menjadi kekuatan untuk diri kita, untuk jiwa kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini Tuhan. Firman-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami, segenap umat-Mu Tuhan Yesus, yang mungkin selama ini kami sibuk Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus hal-hal mengenai pandemi, mengenai COVID, mengenai sakit, mengenai orang-orang yang telah meninggal Tuhan Yesus sekitar kami. Tetapi Tuhan, biarlah hari ini Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi di luar sana, kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang akan terus memberikan kami sukacita yang sejati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, sukacita yang datangnya dari Tuhan, itu sifatnya kekal Tuhan. Dan kami sebagai prajurit-Mu Tuhan, kami sebagai laskar-laskar-Mu Tuhan, kami mau terus mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan untuk terus bersukacita di dalam apapun keadaan kami. Dan saat kami bersukacita, kami percaya mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami, aspek kehidupan kami apapun Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang berada di rumah Tuhan Yesus, sukacita surga mengalir ke rumah-rumah Tuhan. Sukacita mengalir ke tempat usaha dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Sukacita-Mu mengalir Tuhan buat setiap orang-orang di tempat marketplace dimanapun Kau tempatkan mereka Tuhan. Sukacita surga itu mengalir Tuhan, mengalir Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Mengalir Tuhan ke rumah-rumah. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus, mukjizat terjadi Tuhan, sukacita terbesar terjadi Tuhan Yesus. Ada tawa riang Tuhan Yesus. Ada kebahagiaan-kebahagiaan yang sejati Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Walaupun kami lockdown, walaupun PPKM, apapun itu Tuhan di rumah-rumah. Kami melihat Tuhan Yesus ada tawa sukacita yang datang dari Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir. Mengalir memulihkan setiap keluarga. Memulihkan setiap pekerjaan-pekerjaan dan keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjagai kita, melindungi kita, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berkata amin. Tetap jaga protokol kesehatan dengan sering-sering mencuci tangan, dengan menggunakan masker, menghindari kerumunan saudara, menghentikan mobilitas yang tidak perlu saudara, supaya kita memutus mata rantai COVID-19 ini dan kita boleh kembali merasakan saudara, merasakan seperti hal-hal yang dahulu lagi, kita bebas dari COVID-19. Ini saja saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom.